Di sini saya sudah bersama dengan Ibu Novita Ekasari SEMM selaku penanggung jawab perguruan tinggi sekaligus pembina dari P2MW atau program mahasiswa wirausaha. Program pembinaan mahasiswa wirausaha ini tujuannya adalah untuk membina mahasiswa-mahasiswa yang sudah punya usaha. Tujuannya ya supaya usaha mahasiswa itu kan tetap berjalan, kemudian lebih kuat gitu ya usahanya. Nah, selain itu mereka juga bisa mengkonversi kegiatan yang mereka ikuti dalam program P2MW ini dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau program MBKM. Nah, jadi setiap tim itu kita sediakan mentor pendamping yang mendampingi usaha mahasiswa dan melakukan pelaporan logbook secara berkala kepada saya sebagai penanggung jawab dan juga kepada Kementerian Pusat yang diupload pada sistem. Nah, pendampingan ini dilaksanakan secara kontinu selama 5 bulan terakhir sampai dengan November. Nah, kemudian selain pendampingan, kita juga mengadakan coaching atau pelatihan, yaitu pelatihan bisnis model kanvas, kemudian pelatihan manajemen keuangan usaha, dan juga pelatihan digital marketing. Untuk P2MW ini, usaha-usaha mahasiswanya itu latar belakangnya itu berbeda-beda. Jadi ada 2 yang berasal dari budidaya, 1 itu dari perdagangan dan jasa, 2 dari kuliner, dan 1 lagi dari ekonomi kreatif. Jadi beragam, dan mahasiswa yang tergabung dalam timnya juga berasal dari beberapa fakultas yang berbeda. Halo pemirsa Bicara Kampus, kembali lagi tentunya bersama Tiffany. Kali ini Bicara Kampus episode Universitas Jambi akan mengunjungi salah satu usaha mahasiswa Unja yang mendapatkan bantuan P2MW dari DIKTI. Hari ini Tiffany akan berkunjung ke salah satu usaha yang namanya Cakapin yang bergerak di bidang branding dan juga sosial media manajemen. Penasaran seperti apa usaha dari Cakapin ini? Ikutin terus di Bicara Kampus episode Universitas Jambi. Kali ini Tiffany sudah bersama Rizky selaku CEO dari Cakapin yang tadi Tiffany bilang bahwa salah satu usaha dari mahasiswa Unja yang bergerak di bidang branding dan juga sosial media manajemen. Boleh nggak Rizky, ini lagi apa nih Rizky? Oh, kebetulan kita lagi foto produk nih Kak untuk mengolah nantinya sosial medianya. Ini untuk produk-produknya banyak berarti? Maksudnya beragam gitu? Beragam. Ini cuma hanya beberapa aja yang kebetulan baru untuk itu. Ini selain tadi udah untuk foto-foto produk-produk nih yang sosial medianya dimanajemen oleh Cakapin, ini untuk ruangan ini apa aja nih fungsinya selain untuk foto dan produksi? Berarti untuk ini untuk ruang produksi juga Kak, tapi lebih khususnya ke foto produk sih, lebih utama itu. Selain foto produk, apa aja nih di ruangan ini yang dilakukan oleh Cakapin biasanya? Biasanya sih kalau untuk briefing juga bisa di sini, karena selain kita untuk sebelum kegiatan foto produk, kita briefing dulu nih untuk menentukan gimana sih konten selanjutnya. Betul. Jadi di sini ada suatu tempat untuk tim Cakapin yang mana untuk desain. Jadi sebetulnya contoh teman kita juga yang lagi desain. Ini salah satu contoh teman-teman kita nih yang lagi desain. Jadi Cakapin ini ada suatu jasa yang bergerak di bidang kreatif ya, terutama untuk bidang branding, yang nantinya branding khususnya ada brand yang di nasional. Oke, ini untuk brand-brand sendiri yang diterima oleh Cakapin untuk di branding atau sosial media manajemennya juga diterima oleh Cakapin, ini untuk brand-brand apa saja? Apakah semua brand? Jadi kita untuk brandnya tersendiri semua brand, tapi untuk saat ini ada beberapa brand, salah satunya ada skincare, dan tadi ada juga kayak madu. Awal mula membuat Cakapin ini terinspirasi dari mana sih?
Sebenarnya kita mengulik dari sebelumnya ini ada pandemi ya Kak. Jadi apapun kegiatan kita lakukan dengan online. Nah, maka dari itu kita melihat nih banyaknya brand-brand yang sulit untuk memasarkan produknya. Jadi Cakapin ini menawarkan jasa desain yang pertama, dan yang kedua itu sosial media manajemen. Biasanya sih kalau sosial media manajemen ini kita lebih ke manajemen sosial medianya, seperti yang tadi pernah kita lakukan, itu foto produk, baru kita nantinya setelah kita olah dan kita desain, baru kita posting ke sosial media. Ini diproduksi oleh Cakapin juga? Iya, kalau ini untuk desainnya kebetulan dari Cakapin. Nah, jadi kita setiap orang yang desain dengan kita minta satu nih contoh buat jadiin pajang lebar. Jadi kalau untuk program bantuan dari Dikti ini ada sekitar 13 jutaan. 13 juta itu dipergunakan untuk apa saja di dalam operasional Cakapin? Jadi kita ada kebutuhan untuk yang pertama operasional, dan yang kedua untuk penunjangnya seperti alat-alat kita dalam bekerja gitu. Berterima kasih juga ya kepada Unja khususnya. Semoga program ini bisa berkelanjutan dan nantinya bisa dialokasikan kepada mahasiswa juga, terutama dalam bidang entrepreneur. Kegiatan kewirausahaan di Unja, produk-produk yang dihasilkan oleh mahasiswa Unja itu memang diakui secara nasional. Tote Bag Budaya Jambi ini sendiri itu kurang lebih sekitar 8 bulan yang lalu lah. Nah, jadi yang latar belakangi dibuatnya Elo Tote Bag Budaya Jambi ini adalah dari inisiatif kami ingin berkolaborasi dan juga mengambil peran gitu. Gimana sih caranya biar anak muda itu bisa turut membudayakan budaya Jambi, khususnya ada di sini ada batik, kemudian ada juga aksara incung. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, jadi ini di Elo Tote Bag Budaya Jambi ini ada kolaborasi budaya antara batik Jambi, kemudian ada aksara incung, dan ada juga ikon Jambi. Nah, ini yang menjadi ciri khas dari Elo Tote Bag Budaya Jambi ini sendiri gitu, dibandingkan dengan tote bag yang lainnya gitu. Kami di sini dari Elo Tote Bag Budaya Jambi mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Universitas Jambi yang telah memberikan bantuan baik secara material maupun pembinaan kepada kami, sehingga kami dapat menjalankan usaha ini dengan baik, dan harapannya kedepannya Elo Tote Bag Budaya Jambi bisa membawa nama Unja untuk menjadi entrepreneur muda di kancah nasional. Kalau ini produknya emang kami nerusin, sebelumnya emang produknya itu dari tahun 2020 itu awal mulanya itu dari senior kami yang satu prodi untuk memanfaatkan ampas tahu yang biasanya kan jarang tuh produk ampas tahu itu dipakai buat bikin cemilan. Jadi biasanya dari produsen tahu itu biasanya ampas tahunya itu dibuang. Nah, jadi dari situlah kami dari senior kami inisiatif untuk memproduksi ampas tahu ini tuh menjadi produk yang bisa diolah untuk menjadi makanan atau cemilan gitu dengan harga yang terjangkau. Dari P2M itu pertamanya ngajuin proposal ya, jadi ada banyak tim
P2MW, tapi tim yang lolos untuk didanai itu hanya kalau dari Unja 6 tim, dan alhamdulillah kami itu salah satu dari 6 tim yang lolos itu. Jadi pengajuan ini sih, pengajuan proposal rancangan APBN mau dilakuin gitu Pak, kalau misalkan dapat dana dari P2MW ini gitu. Dan cuma 6 tim yang lolos, salah satunya kami ambil. Atas bantuan dana yang diberikan kepada kami mahasiswa-mahasiswa yang memiliki usaha UMKM lah, istilahnya usaha rumahan. Jadi berkat dari pendanaan dari P2MW ini, usaha kami yang bisa lebih terus berjalan, terus juga banyak kami bisa memenuhi lah istilahnya perlengkapan yang sebelumnya belum terpenuhi jadi lengkap. Terus juga kami mendapatkan banyak ilmu wirausaha baru dari kegiatan P2MW ini, dari perhatian yang diberikan. Jadi terima kasih untuk Unja dan tim P2MW. Semoga nantinya lebih banyak lagi tim mahasiswa-mahasiswa atau UMKM yang bisa didanai oleh P2MW. Adalah kegiatan yang tujuannya menumbuhkan jiwa entrepreneur, jiwa wirausaha. Beda dengan jiwa mangaleh ya, kalau orang Padang bilang itu jiwa mangaleh itu beda. Ini entrepreneur, jiwanya muncul bagaimana menciptakan peluang, menemukan ide-ide berusaha gitu. Program pembinaan mahasiswa wirausaha P2MW itu yang didanai oleh kementerian. Yang kemudian yang kedua yang didanai oleh Unja. Yang didanai oleh Unja sendiri dari dana PNBP-nya itu ada 2 juga kegiatannya. Yang pertama adalah program mahasiswa wirausaha reguler, kemudian yang kedua adalah program mahasiswa wirausaha plus. Ini merupakan produk Kompos RM bentuk kemasan 2 kilo. Jadi di Kompos RM ini ada 5 kemasan, ada 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo, 30 kilo, sama 50 kilo. Nah, untuk Kompos RM ini bisa dikunjungi melalui Instagram Kompos RM atau kunjungi ke website kami yaitu komposrm.com. Dalam kemasan ini 7.000. Jadi Kompos RM ini kandungannya itu ada fesis ayam broiler, ada hijauan, sama menggunakan karbo AV. Nah, karbo AV ini merupakan starter dari Universitas Jambi asal penelitian dosen kami. Dan alhamdulillah Kompos RM kemarin mendapatkan bantuan dari dana Dikti dan LPDP untuk pembinaan program P2MW atau program pembinaan mahasiswa wirausaha. Dengan dana ini kami bisa mengembangkan produk kami lebih luas, dan juga dana ini kami manfaatkan untuk mengembangkan produk, untuk legalitas, serta untuk pengembangan produk kami. Dari selain dari sisi pendanaan nih Pak, yang dari pusat sampai dari Universitas Jambi sendiri nih Pak, apa nih Pak perbedaan dari tiap-tiap sub program mahasiswa wirausaha ini sendiri? Iya, kalau dilihat sebenarnya perbedaan yang mencolok itu adalah dari program mahasiswa wirausaha reguler yang dari Unja dengan yang program mahasiswa plus. Nah, kalau dari 2 ini kita memang melihat perbedaannya adalah dari sisi besaran dana yang dibantu, kemudian yang kedua adalah dari sisi tujuan. Kalau dari sisi PMW biasa reguler itu tujuannya untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur bagi mahasiswa yang berada di semester 3, 5, 7 baru ya, gitu. Pak, ya? Ya, bukan yang baru, tetapi yang sudah semester 3 dan 5 atau 7 gitu. Oleh karena itu kita mendesain kegiatan PMW Plus ini adalah mahasiswa yang menjelang selesai tetapi mereka punya usaha.
Ini yang kita bantu. Kemarin kita mendesain program ini, desainnya adalah maksimum 25 juta per kelompok usaha. Dan itu mudah-mudahan bisa mendorong mereka yang sudah punya usaha selama ini berjalan, kemudian kita dorong, kita push kegiatan mereka, usaha mereka supaya mereka lebih mandiri. Program PKM dari tahun 2021 dan akhirnya kami mencoba untuk lanjut lagi sampai sekarang di tahun 2022 untuk perkembangan produknya juga. Ada keinginan yang kuat bagi mereka untuk berusaha, karena kita tahu zaman seperti sekarang ini susah untuk mencari pekerjaan. Harapan kita adalah dengan program-program yang kita buat ini, mahasiswa punya jiwa entrepreneur, bisa melihat peluang-peluang yang ada di sekitar mereka. Kami udah ikut Expo Bazar, kemarin juga ada yang dari Bank 9 juga kami ikut, terus yang dari fakultas, dari universitas juga kami ada. Sama penjualan di media sosial juga, Bang, di Shopee kami juga udah buka, terus juga di Instagram, terus bisa langsung via WA juga bisa. Merasa sangat terbantu dengan bantuan dari UNJA dan para dosen yang telah membimbing kami, sehingga kami bisa, yang pertama bisa lolos sampai P2MW ini dan melanjutkan usaha kami. Dana pertama yang digelontorkan untuk kelompok-kelompok ya, kalau dari sisi dana PMW Plus dulu yang dari UNJA itu maksimum itu 25 juta. Kemudian PMW reguler itu yang kita alokasikan setiap tahun itu sekitar 700 juta, itu dialokasikan untuk 70 orang, 70 kelompok atau lebih gitu, tergantung. Jadi kita plafonnya 10 juta, hanya 10 juta plafonnya untuk PMW reguler, tetapi tergantung dari usulan mereka. Kita lakukan analisis terhadap proposal mereka. Kalau proposal mereka itu ternyata tidak layak untuk 10 juta, berarti ya mungkin ada dapat 5 juta atau 6 juta, tergantung kelayakan. Iya. Terbentuk di Presto ini tahun 2020 sejak adanya program mahasiswa wirausaha, di mana program mahasiswa wirausaha ini merupakan program yang diselenggarakan oleh Universitas Jambi untuk membantu mahasiswa menjadi seorang wirausaha. Online ini kami sudah merambah ke marketplace seperti Shopee, sedangkan media sosialnya seperti Facebook dan Instagram. Nah, kalau di offline ini kami memasarkannya di pasar tradisional yang ada di Kota Jambi.
Ikan lokal biasa kami cari itu dapat dari nelayan yang melakukan tangkul gitu ya, kegiatan nangkul di pasar Buluran atau pasar 46. Ikan bandeng ini kami jual satu ekornya Rp8.000 dan ikan lokal ini kami jual sebesar Rp5.000. Alhamdulillah, tim kami mendapatkan pendanaan dari program pembinaan mahasiswa wirausaha dengan cara kami mengajukan proposal, kemudian proposalnya alhamdulillah lolos seleksi, dan akhirnya dana cair sebesar Rp10.440 yang kami gunakan untuk pengembangan usaha, mulai dari perizinan, kemudian membeli peralatan dan bahan baku seperti itu. Terima kasih kepada Universitas Jambi yang selalu mendukung mahasiswanya untuk menjadi seorang wirausaha. Saya terus terang terharu dan bangga dengan anak-anak ini. Saya bahkan beberapa kenal dengan mereka secara personal dan saya terus terang mengatakan mereka inilah yang sebenarnya calon-calon usahawan muda nanti di masa depan. Dan mereka, kita bangganya mereka berasal dari Unja, mereka sedikit banyak punya kontribusi dari Unja ini, dan Unja punya kontribusi juga terhadap lahirnya pengusaha-pengusaha yang besar nantinya. Berterima kasih juga ya kepada Unja khususnya. Semoga program ini bisa berkelanjutan dan nantinya bisa dialokasikan kepada mahasiswa juga, terutama dalam bidang entrepreneur. Dari kaminya sendiri pun merasa sangat terbantu dengan adanya arahan dan bimbingan dari mentor yang difasilitasi langsung oleh Universitas Jambi begitu. Dengan dana ini kami bisa mengembangkan produk kami lebih luas, dan juga dana ini kami manfaatkan untuk mengembangkan produk, untuk legalitas, serta untuk pengembangan produk kami. Terima kasih untuk Unja dan tim P2MW. Semoga nantinya lebih banyak lagi tim mahasiswa-mahasiswa atau UMKM yang bisa didanai oleh P2MW. Kami merasa sangat terbantu dengan bantuan dari Unja dan para dosen yang telah membimbing kami. Yang pertama bisa lolos sampai P2MW ini dan melanjutkan usaha kami. Terima kasih kepada Universitas Jambi yang selalu mendukung mahasiswanya untuk menjadi seorang wirausaha.